Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah taala wa taman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Halatu adamil fitri biwusuli ainin ilal jaufi min manfadin maftuhin. Halatu adamil fitri, keadaan-keadaan yang tidak membatalkan puasa biwusuli ainin, dengan sampainya benda ilal jaufi min manfadin maftuh. Ilal jaufi kepada jauf. Jauf itu lambung dan otak. Lambung dan otak. Kemarin kan ada dua itu jauf itu. Suatu yang bisa memproses makanan dan obat. Yang memproses makanan berarti lambung, yang memproses obat itu adalah otak. Min manfadin maftuhin, dari lubang yang terbuka. Ada mulut, hidung, terus kemaluan, depan belakang, kubul dubur. Kemudian versinya Imam Al-Ghazali mengecualikan telinga. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu telinga membatalkan, termasuk manfaat maftuh. Kalau Imam Al-Ghazali bukan. Kemudian kalau Imam Asy-Syafi'i juga mengecualikan mata. Mata itu bukan termasuk lubang yang terbuka yang bisa bersambung ke jauh. Jadi ini yang perlu diingat-ingat, pembagian jauh dan manfaat maftuh. Nah ini ada 7 ya. Ada 7 macam. Ada 7 macam. Yang pertama, ma wasala ilaihi binisyan. Sesuatu benda tersebut masuk ke jauh tapi dengan nisyan. Ya, misalkan makan dengan lupa, minum karena lupa sedang berpuasa. Ini tidak sampai membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, ma wasala ilaihi ma'al jahli bifitrihi. Memasukkan sesuatu kepada jauhnya, akan tetapi orang tersebut tidak mengetahui bahwa hal tersebut bisa membatalkan. Semisal orang yang memakai tetes telinga, dia nggak tahu bahwa itu membatalkan. Akan tetapi wakanal jahilu mimman yu'dzaru bijahlihi. Akan tetapi orang tersebut merupakan orang yang kebodohannya itu ditoleransi oleh syariat. Nah, kemarin ada 2 orang itu, yang orang bodoh tapi ditoleransi ada 2. Yang pertama jauh dari ulama, yang kedua orang yang baru masuk Islam. Ini ketidaktahuannya itu ada toleransi dari syariat. Kalau selain 2 itu ya tidak ada toleransi, harus belajar. Yang ketiga, ma wasala ilaihi ma'al ikrah. Ma tawafuri surutil ikrah. Masuknya sesuatu kepada jauf besertaan dengan keterpaksaan, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat orang tersebut berstatus terpaksa. Ini ada di bab a'dzarus sholat. Saya tidak akan membahasnya di sini. Nanti saja bisa dibuka di bab a'dzarus sholat. Syarat-syarat ikrah. Yang keempat, ma wasala ilaihi bijaryani rikin kholisin tahirin bima baina asnanihi. Sesuatu yang masuk ke dalam jauf dengan mengalirnya air ludah yang murni, yang suci di antara gigi-giginya. Nah, itu kemarin sudah dijelaskan, air ludah yang ketika tertelan tidak membatalkan dan yang membatalkan itu bagaimana, bisa dicek lagi.
di pembahasan yang sebelumnya. Jadi keadaan-keadaan yang 7 ini itu tidak membatalkan puasa. Walaupun ada sesuatu yang masuk ke jauh. Yang kelima, mawasola ilaihi wakana hubarotorikin. Sesuatu yang masuk ke dalam jauhnya dan berupa debu-debu yang berterbangan di jalan. Debu yang berterbangan di jalan itu tidak membatalkan puasa. Jadi ketika kita sedang di jalan, terus ada debu yang berterbangan, terhirup oleh hidung, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang keenam, ma wasola ilihi wa kana ghorbalata dakikin wanah waha. Yang masuk ke dalam jauh, sesuatu yang masuk ke dalam jauh berupa ghorbalata dakik, tepung yang disaring ya, tepung yang diayak, yang tipis berarti. Nah ini tidak membatalkan puasa. Ya kalau tepung yang diadon dengan tempe, gorengan, jadikan gorengan ini membatalkan itu. Kalau goreng ini yang masih berupa tepung ya, diayak, yang tipis itu ayakan saringan tepung tidak membatalkan. Asalkan tidak tidak dicampur dengan jadi gorengan dimakan itu batal ya. Yang ketujuh, wa ma wasola ilaihi wa kana dzubaban ta'iron wa nahwaha. Nah ini tidak membatalkan pula kalau masuk ke dalam jauh berupa dzubab lalat ya. Lalat yang terbang dan sejenisnya, serangga-serangga yang lain. Walaupun seseorang tersebut dengan sengaja membuka mulutnya. Misal sedang membuka mulut, ternyata ada lalat yang masuk tertelan. Nah ini tidak membatalkan puasa. Tidak sampai membatalkan puasa. Bukan cuman lalat yang sejenisnya seperti nyamuk misalkan atau serangga-serangga kecil yang lain. Ya kalau kecuali kalau semisal ada lalat terus dia masukkan ke dalam mulutnya secara sengaja baru itu membatalkan puasa. Tapi ini tidak. Nyamuk yang sedang terbang atau lalat yang sedang terbang kemudian masuk ke dalam mulut kita atau masuk ke dalam hidung itu tidak membatalkan puasa. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.